Nah, teman-teman, jadi kalau mungkin beberapa dari teman-teman, dari situ penonton Jamvlog, ataupun di dunia hobis ikan, ada yang mengikuti apa yang sedang terjadi belakangan ini, pasti tahu apa yang mau gue sampaikan, dan apa yang mau gue reaksikan, dan apa yang mau gue luruskan. Sebelumnya gue mohon maaf banget sama para teman-teman. Gue ini berusaha serius ya. Kalau gue nanti cengengesan, nanti ada yang tersinggung lagi masalahnya. Gue coba serius nih teman-teman. Gue coba serius, walaupun gue susah banget untuk serius. Jadi tuh gue mohon maaf banget sama kalian kalau harus mengikuti drama-drama yang nggak penting ini. Bukan cuma buat teman-teman, menurut gue juga sama. Kalau mungkin teman-teman menilai gue, dikit-dikit lu konten, dikit-dikit lu konten. Yang aku kontenin, kalau teman-teman lihat perselisihan sebelumnya, itu sudah kelewat batas. Habis itu masalahnya sudah selesai. Dan untuk memberikan pembelajaran bagi orang-orang lain supaya tidak melakukan arogansi yang begitu kepada hobi-hobi lain. Ada tujuannya, iya dong. Nah, itu pun gue nggak panjang lebar, cuma satu konten selesai, hanya untuk kalau kalian searogan ini kalian akan begini loh gitu. Ibaratnya seperti itulah teman-teman. Sama juga terjadi seperti saat ini. Gue sedikit ingin meluruskan karena ada beberapa chat yang masuk belakangan ini. Ada yang berusaha menahan gue, padahal ini mulut gatal sekali gitu kan. Jadi gini, waktu gue buat konten itu tidak ada unsur sama sekali untuk menjatuhkan siapapun. Apalagi yang disebutnya katanya kawan. Tidak ada unsur. Makanya gue sampai munculkan chat itu di video gue untuk apa? Untuk tidak mendistrik bahwa gue sadar pasti ada penonton gue, ada penonton dia, supaya tidak mendistrik masing-masing penonton bahwa memang hubungan kita oke nih, gitu kan? Itu yang mau gue tegaskan. Dan pada saat itu gue masih beranggapan hubungan gue oke. Dan gue konten dan panjang lebar segala macam, gue tidak menegaskan bahwa itu teori gue, bahwa itu gue punya pandangan, tapi gue hanya memberikan apa yang gue lihat di layar komputer itu, gitu loh. Gue nggak sama sekali nggak tahu kalau bisa menyinggung orang atas layar komputer yang diam seperti itu, hanya menunjukkan gambar, bisa menyinggung orang. Bahwa ternyata besoknya gue diposting, jadi gue cerita nih, besoknya gue diposting, sebenarnya gue mau mereaksi sih, sebenarnya gue bukan tipikal orang yang suka posting. Kalau teman-teman yang pernah di sekitar gue, di konten tuh gue sudah sangat mereduce apa yang menjadi ibaratnya mulut gatal gue ini. Udahlah 50%, karena mulut gue kadang suka iseng memang, ya kan? Udah 50% nih agak reduce. Jadi begitu dia posting, wah gatal gue. Mau bereaksi langsung. Di sini untung ada Andra, ada Rafael, kameramen, ada Ko Freddy, dan ada teman-teman lainnya yang berusaha menahan gue. Jangan. Biasanya kalau gue tersinggung, gue tidak singgung-singgung di konten. Kalau gue singgung di konten berarti masalahnya sudah selesai atau hanya gue mau berbagi aja. Kalau gue singgung di konten nggak pernah. Gue tidak pernah menyinggung orang, tidak pernah memposting orang untuk mencari dukungan. Biasanya masalah selesai gue posting untuk menjadi pembelajaran. Itu dia. Jadi banyak yang nahan gue. Waduh, gue udah mau telepon ya kan. Jangan. Gimana pun kalian pernah bareng. Beberapa orang selalu ngomong gitu. Oh ya udahlah. Gua sedikit banyak punya impact. Gua sedikit banyak punya ilmu. Sedikit banyak gua pernah ngonten. Sedikit banyak gua punya hubungan. Udah, gua cuekin. Dia posting itu, gua nggak langsung reaksi. Gua nggak langsung itu. Gua masih menjawab dengan postingan gua. Kalau teman-teman ikut, masih dada santai. Yang gua tanya, di mana poin yang membuat dia tersinggung. Dan udah gua duga-duga, yang biasa dia lakukan, yang selalu dia lakukan adalah menggiring opini, melakukan postingan-postingan demi postingan yang berujung terhadap personal. Gua sih sudah tidak mengikuti lagi, cuman banyak orang yang coba kasih gue lihat chat, dia capture-capturannya, dan beberapa komen dia juga dihapus karena nggak sempat dapat sama beliau itu. Nah, jadi gue sudah berusaha. Kenapa gue diam? Gue diam bukan takut. Gue diam, gue bukan
kena mental. Kan susah kan mau serius gue. Izin teman-teman, sorry. Gue diam bukan karena gue kena mental, teman-teman. Tapi gue menghargai hubungan yang udah dibangun setahun lebih, hampir 2 tahun ini. Karena gimana pun, banyak orang telepon gue. Kok bisa jadi begini? Kok bisa berantem? Kok begini? Ayolah jangan. Gue ketemuinnya lu orang berdua. Gue nggak butuh teman-teman itu. Gue bukan yang nggak butuh teman-teman, sorry. Ke bawah. Gue nggak butuh orang-orang buat menjadi penengah, karena gue berasa ini hubungan gue udah gue bangun selama setahun lebih, hampir 2 tahun. Kalau ini rusak, gue yang rusakin. Kalau ini baik, gue yang baikin. Nggak perlu orang penengah, menurut gue. Makanya orang telepon gue, udah nggak usah ikut campur. Udah biarin aja. Itu gue. Jelas. Nah, gue tidak mau memposting yang provokatif. Karena apa? Gue beranggapan hubungan ini mana tahu besok-besok jadi baik, ya kan? Besok-besok jadi baik. Gue nggak mau jilat ludah gue sendiri. Begitu gue udah ngecap yang jelek-jelek jadi baik, kan malu. Kemarin bisa buat drama begitu. Ya teman-teman pernah ikutin. Gue pernah tidak sepaham juga dengan konten kreator lain yang subscribernya jauh di atas gue. Yang mungkin jauh di atas kita yang sedang berseteru. Gue pernah nggak sepaham juga dengan orang yang sudah sangat ngetop masuk TV. Gue mau buat konten pansos, gue buat konten itu. Jelas-jelas gue tahu itu gue nggak akan kalah. Gue tahu kejelekannya. Tapi nggak gue buat. Gue nggak mau konten-konten drama kayak begitu. Tapi kali ini terpaksa gue buat, gue harus meluruskan apa yang harus diluruskan. Karena sudah terlalu jauh. Gue sudah nggak beranggapan kalau memang mau masih kawan-kawan, kalau enggak. Menurut gue. Karena kemarin itu gue masih agak redam. Gue masih bawa bercandaan. Apa yang dia posting, gue balas sama seperti cara dia posting. Gue tidak melakukan provokatif ataupun penyerangan sekalipun. Itu. Nah, jadi gue sudah diam nih. Kemarin kan gue udah janji nih. Di postingan gue terakhir, gue tidak akan posting apapun mengenai permasalahan ini. Di postingan maupun story. Nah, jadi hari ini tuh sekarang tuh gue baru selesai konten. Gue tuh semenjak itu udah selesai, gue bilang gue mau selesai posting, gue tuh udah balik konten. Gue udah ke Pasar Jatinegara, gue udah kontenin Hobbies. Nah, gue baru pulang selesai konten. Tuh, 0055, ya? Gue udah pulang konten. Tapi gue harus buat konten ini, karena dari tadi di jalan, gue kan sambil main-mainin handphone, apa segala macam, banyak banget yang DM gue. Kok masih dilanjut? Udah mati gue nggak lanjut. Oh, sebelah. Itu basisnya masih gue nggak anggap, oh ya udahlah. Lagian kalau dulu pertama-tamanya gue mau langsung reaksi, karena begitu yang komen-komen kan agak nggak enak nih, ya kan? Tapi begitu gue lihat profil-profilnya sih, postingan 0. Habis yang ngomong jelek, yang ngomong head ke Jamvlog, postingan 0. Subscribernya berapa, ini berapa, kayak kalau nggak jelas. Udahlah, ini buatan-buatan mereka juga. Karena secara berkelompok dan secara masif kalau gue bilangnya. Nah, jadi gue udah meredam itu dan gue sudah selesaikan. Udah nggak selesai, gue nggak konten apa-apa. Gue tidak ada ngomong-ngomong apa-apa. Gue nggak mau menyinggung apapun, gitu kan. Jadi ya, menurut gue di guanya udah selesai. Tapi kok di sananya masih terkesan ada beberapa pihak yang menunggangi atas perselisihan ini. Menurut gue ini bukan perselisihan gue. Menurut gue kalau gue bilang tadi mungkin ada menyinggung seller yang dia bilang, ya izin nih ya teman-teman ya. Di konten itu teman-teman coba bantu aku melihat di mana kesalahanku, mungkin aku bisa koreksi. Kalau aku salah, aku selalu ngaku aku salah kok. Kayak aku salah melakukan perawatan ini, teman-teman kasih masukan. Aku selalu ngomong, oh iya kemarin kita salah ya. Sampai tes ukur DO aja kita pernah salah kok cara pakai alat. Teman-teman yang kasih tahu, udah besok kita baru cara pakai DO-nya yang benar gitu kan. Aku selalu menerima kalau misalkan aku ada salah gitu kan. Nah, udah sampai mana tuh kesalahan tuh? Oh ya, teman-teman coba melihat videoku lagi, di mana sisi salahnya. Katanya kan yang kemarin itu kan dia melebar kemana-mana, udah masuk ke personal. Akhirnya kan aku sindir apa bedanya kita antara tukang posting sama tukang konten. Ternyata yang satu suka konten, yang satu suka posting, gitu kan? Ya akhirnya, ya gue lihat dia jawab terakhir, dan gue udah nggak jawab lagi sih itu. Yang dia bilang gue nyinggung sellernya, sudah sampai seperti keluarga.
Ya gue pun nggak tahu karena gue nggak kenal sama sellernya. Yang gue serang kan bukan sellernya. Yang gue mau coba tanyakan ke penonton, yang ini mirip sama yang dia tadi komputer nggak? Ya kalau nggak sama ya tinggal dikasih tahu. Ya kalau misalkan pedagang tiba-tiba kita nggak sepaham, tiba-tiba diposting kan gak enak juga, kita takut juga kan. Waduh, besok aku salah sama seller ini, besok aku diposting. Takut juga aku. Ngeri juga kan. Kalau aku masih mending, aku punya media. Aku bisa klarifikasi, aku bisa luruskan seperti ini. Tapi aku tidak mencari dukungan ya teman-teman ya. Teman-teman yang suka sama beliau, tetaplah suka. Jangan sampai benci, tidak boleh. Benci itu dosa. Ya kan? Kalau yang bisa mendukung J-Vlog ya tetap dukung. Tapi aku tidak meminta dukungan teman-teman dalam permasalahan ini. Jarang aku posting-posting masih berantem-berantem begini, jarang. Biasanya udah selesai kita baru posting. Nah, balik lagi, ya kalau merasa ada yang salah sama yang aku sampaikan, ya diluruskan. Yang benar tuh gradingnya begini. Sampai begitu marahnya, sampai begitu kebakaran jenggotnya. Ada kepentingan besar apa yang gua tabrak? Gua juga sendiri masih bingung. Kalaupun saudara, gua salah, lo telepon gua, "Bang, grading lu salah. Si bang ini ngomongnya begini." Oh gitu, ya luruskan bang. Siap salah gue. Luruskan aja bang. Clear. Karena setiap orang buat konten nggak pernah nggak salah. Gue pun nggak sama sekali bilang gue selalu benar. Apalagi gue buat konten, tidak pernah gue tulis, gue skrip. Kalau teman-teman lihat konten gue terlalu ngacak, ya inilah gue, konten spontan. Gitu loh. Ya kalau salah ya dibenarin. Kalau salah, kalau memang sellernya punya kapasitas dan kemampuan, ya dilurusin yang mana yang benar, supaya calon pembelinya nanti nggak bingung. Ya nggak sih? Besok-besok orang takut dong mau beli. Tiba-tiba digitukan. Kadang gue juga aneh. Gue diam ketika dia posting mengenai kesalahan gue memberi muka. Bukan artian apa ya, jadi gini loh. Awalnya gue anggap ini bercanda, bro. Gue awalnya anggap ini tuh cuman kayak konten gue biasa suka bercanda di rumah. Bahkan kalau ketemu langsung gue juga sering bercandain dia. Kan gitu. Dan gue gak tahu dia bakal tersinggung. Jadi tuh, ya aneh aja menurut gue. Dan ternyata ada kepentingan besar di balik itu. Ya kepentingan itu, ya teman-teman lihatlah. Sekarang ini mulai masuk apa yang mereka gadang-gadang sekarang. Mereka gadang-gadang, dan dia sampai munculkan apa, The Real Hobbies sama The Real SPG. Oke. Gua pun nggak tersinggung akan itu. Dan habis itu dia sampai bilang, gua demi konten, gua ngejar AdSense, gua ngejar endorse. Asal teman-teman tahu, gua selalu bilang J-Vlog tuh itu bukan siapa-siapa. J-Vlog tuh memulai hidup bukan siapa-siapa. Bukan kaum jumawa, bukan kaum orang banyak uang, bukan kaum banyak backing. Tapi gua banyak orang yang percaya sama gua. Sampai saat ini, gua bisa hidup, gua bisa seperti ini. Orang-orang yang percaya sama gua. Karena apa? Integritas yang gue pegang. Bukan karena apa? Bukan karena keangkuhan, kearogansi, kemampuan yang bisa gue buat untuk semua orang. Karena kejujuran dan integritas yang gue buat. Gitu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lihat grup The Real Hobbies, dan disitu digadang-gadang gua SPG kali memasarkan apa yang dipasarkan di konten gua, teman-teman ikutin. Aku ngonten ke hobis lain kalau ada media apapun, mau yang premium maupun konvensional, pasti disebutkan. Karena untuk kepentingan sharing tidak bisa ditutup-tutupi. Ngapain brandnya ditutupi kalau besok orang mau ngikutin gimana? Gitu kan? Nah, termasuk di rumahku. Karena belakangan banyak konten di rumahku, ya kebanyakan konten media. Gue nggak sebut media, nanti dibilang SPG pula, ya kan? Nah, SPG kan jadi SPG gue, SPB gue mah SPG pula, gel sama boy nggak bisa. Beda. Nah, jadi ya itu, cuman sekali, 2 kali, 3 kali teman-teman nonton konten gue, teman-teman perhatikan, atau enggak orang-orang yang pernah gue kontenin, teman-teman coba omong di kolom komentar, pernah nggak gue mempengaruhi kalian untuk membeli barang-barang yang gue pakai?
ketimbang yang kubu sebelah, konten kreator baru yang berusaha menunggangi, yang dimana buat kontennya pertama kali di respon gua. Yang gua buat kontennya, ayo bro buat konten bro, ramein industri ikan. Kita cuman beberapa orang di industri ikan ini susah konten kreator maju. Karena algoritmanya susah kalau cuma beberapa konten kreator ikan. Ayo bro, lu punya kemampuan, mainlah. Nah itu konten kreator baru yang menunggangi. Kenapa gue bisa bilang itu? Ya coba aja lihat postingannya. Begitu gue diam, gue disangka kena mental. Gitu loh. Jadi gue bukan kena mental. Apapun yang gue omongkan di konten gue berani bertanggung jawab. Kalau gue salah, ya gue bilang salah. Jadi konten kreator baru itu, gue nggak mau sebutin namanya, pernah kena kick waktu kasus UV sama gue. Begitu di grup Arwana rame, gue buat konten meluruskan UV-nya itu bener nggak untuk Arwana. Kontennya itu pakai alat pengujian PAR. Ya kemarin tuh kita beli yang agak mahal itu kan, bukan beli, pinjem temennya Kopredi gitu ya kan. Tuh. Saking semangatnya ini. Nah jadi kita uji, ternyata pengujian dia salah kan, yang pakai yang reptil kan. Nah jadi tersenggol, habis itu kaum hobis Arwana pada ambil postingan gua, ramaikan di grup. Nah, komen nanti ya dibully habis-habisan tuh. Di komen bully habis-habisan. Kemudian nggak tahu ya, kayaknya ya kita semua tidak terlepas bagian dari endorse ataupun produk. Tapi gue sampai saat ini tidak pernah gue bilang gue di endorse siapapun. Nah, kalau dia kan terang-terangan banget kan. Nah, dia terang-terangan banget. Begitu jadi masalah, ada kesalahan dia buang, itu bukan konten saya. Dia buangnya ke konten yang punya produk. Waduh, salah pilih orang kayaknya. Buang badan dia. Kalau gue selalu bertanggung jawab atas apa yang gue buat. Gue tidak pernah mempengaruhi orang ataupun apapun. Dulu gue pernah bekerja sama beberapa brand. Kalau teman-teman lihat, sampai gue buat di Megatank Pos Ronda itu pakai brand apa juga teman-teman bisa lihat. Tapi gue punya brand, dan semua brand yang mau masuk di gue selalu di-stake. Konten gue tidak mau ditunggangi, karena konten gue pakai modal. Gue bangun Megatank, gue bangun ini, dapat perhatian dari teman-teman. Gue punya modal ikan mati. Semua butuh modal. Gue tidak mau merusak konten gue, tidak mau merusak algoritma gue hanya untuk kepentingan brand. Itu gue. Jadi gue tidak mau di-style. Jadi apapun yang gue lakukan, suka aing gitu kan. Nah, konten kreator ini gue gak mau kasih panggung sebenarnya, cuman terlalu so asik gue lihat-lihat. Konten kreator sangat pede. Berapa kali gue ada ketemu di kontes yang udah berasa gue jauhin, dia tetap dekatin, tapi di belakang ngomongnya beda. Ya sebenarnya gue gak ambil pusing, teman-teman. Karena gue gak bisa menyenangkan semua orang. Dan gue pribadi pun tidak bisa senang sama semua orang. Jadi it's fine, it's okay gitu menurut gue. Kalau gue masing-masing. Cuman perkaranya udah sampai dibawa ke personal, sampai dibilang gua demi konten, AdSense-nya paling nggak seberapa, segala macam itu. Kalau teman-teman ikutin gue bukan apa-apa. Gue nggak pernah bilang gue apa-apa, dan gue nggak pernah bilang gue hebat. Gue nggak pernah bilang gue bergelimangan harta demi konten. Gini teman-teman, siapapun yang mengerjakan sesuatu nggak punya tujuan, ada yang mau? Itu dia. Teman-teman ngomong, gue kedenger. Tidak ada yang mau, teman-teman. Kita mengerjakan sesuatu pasti ada tujuan besar. Tujuannya besar apa? Duit. Siapa yang nggak butuh duit? Tujuan besar apa? Duit. Duit itu dari konten untuk apa? Untuk membesarkan hobi gue. Untuk menjalankan hobi gue. Supaya apa? Roda kehidupan tidak berhenti. Istri tidak ngoceh-ngoceh. Kan gitu. Istri bisa makin sayang. Istri tidak ngatur-ngatur hobi. Itu. Karena gue dapat dari AdSense. Berusaha apa? Membesarkan Jamvlog. Tujuan Jamvlog apa? Membesarkan Jamvlog supaya bisa berdampak. Supaya apa? Gue bisa borong ikan. Itu pakai duit. Begitu udah gue borong ikannya, kadang ada yang minta kayak cupang gitu, masa gue nggak kasih? Ada orang datang minta gue punya malabar, masa gue nggak kasih? Iya kan? Wah, Jamvlog pelit, gayanya doang so asik, kagak nego-nego, kagak tawar-tawar di pedagang. Begitu datangin pelit.
Oh, gue nggak begitu. Lu ketemu gue lebih gila. Aslinya. Teman-teman yang pernah gue konten juga tahu kok segila apa gue aslinya. Jadi ya begitu. Menurut gue diam bukan kena mental. Gue diam, gue bukan takut. Gue diam cuman gue menjaga tali silaturahmi yang udah gue bangun. Gue menghargai apa yang udah dia bangun juga. Gue menghargai apa yang sudah gue bangun. Karena gue bangun ini belum tentu orang lain bisa bangun. Karena ini berteman itu kan cocok-cocokan, gitu kan. Gue coba meredam. Muncul ternyata tentang media. Gue nggak pernah suruh teman-teman beli soal media sih. Teman-teman beli karena lihat hasil hari gue penting, ya monggo. Apakah gue terlalu membagus-baguskan media gue? Kalau teman-teman pernah lihat tank gue yang di dalam pas kasih makan bacon pelet besar-besaran berubah warna dalam gue punya akuarium, gue kontenin. Gue nggak bilang selalu wah tetap bening. Bisa berubah warna tank gue. Jadi berusaha berimbang. Karena dulu kan gue ada di jurnalis, berusaha membuat informasi yang cover both side. Cover both side itu apa? Keberimbangan. Karena gue bertanggung jawab atas apa yang gue pakai terhadap teman-teman. Begitu gue pakai nggak bening, masa mau gue tetap bilang bening? Tetap semua ada proses. Tetap semua ada kendala. Ikan makin gede, biolog makin banyak. Kayak terjadi sama gue sendiri. Terjadi sama tank gue. Tank gue butek. Habis itu apa? Ya kita coba cari permasalahannya. Kan gitu. Gue nggak bagus-bagusin. Gue nggak pernah minta teman-teman untuk beli loh ya. Nggak pernah. Apalagi melakukan sebuah campaign. Nggak pernah untuk teman-teman beli. Ataupun teman-teman dipaksa pakai dari campaign itu. Nggak pernah gue. Buat campaign, dipaksa pakai brand itu gue nggak pernah. Buat campaign, oke. Kita ada mampu berapa? Yuk, kita kasih. Tapi itu nggak perlu di konten. Kalau teman-teman yang pernah merasakan ya, teman-teman nikmati ya sendiri. Tapi gue nggak pernah mau konten itu. Ujung-ujungnya apa? Konten-konten donasi, gue kapok di WA, di chat, di DM. Tidak. Tapi gue nggak perlu kontenin itu semua. Ikan gue tiba-tiba hilang, ikan tiba-tiba nggak ada, apa segala. Kasih ke orang. Kan gue nggak perlu kontenin kasih barang ke orang. Iya dong. Nah, jadi itu yang disesalkan. Kemudian satu poin adalah mungkin secara tidak sengaja gue ada menyinggung teman-teman menghobis yang menggunakan media konvensional. Tapi di sini teman-teman, gue berusaha ingin meluruskan. Nah, ini kalau ini benar-benar ingin meluruskan masalah ini. Sebenarnya udah lama banget gue mau luruskan mengenai dampak terhadap lingkungan. Jadi gini, tidak beranggapan bahwa kalian memakai itu merusak lingkungan. Enggak. Gue cuma bilang, kalau gue pakai itu, gue berusaha mengurangi apa yang bisa gue lakukan lagi. Gue setiap hari pakai mobil, gue setiap hari pakai AC, gue pelihara ikan, gue juga merupakan bagian dari perusak alam. Perusak alam yang sadar akan mengurangi perusakan. Salah di mana? Ya kan? Gue bilang di konten yang gue waktu media filter itu, konvensional gue juga ada pakai kok. Tapi ketika gue punya kemampuan, gue punya kapabilitas, ya sok, gue pakai yang premium. Tentu gue masih, sampai sekarang gue masih ada. Tak kita kontennya, gue punya masih ada. Yang itu, cuman bedanya adalah effort. Karena nggak usah SPG lagi, nanti gue, gatal mulut gue ini, SPG lagi ntar, SPB. Baju gue bukan SPG tapi. Cuma 30 sih soalnya bajunya nggak bagian gue. Kalau teman-teman yang pakai media konvensional, tetap jadi hobis, tetap kok gue anggap baik. Karena gue berbicara gue sendiri. Gue sadar atas dampak lingkungan. Karena gue udah mampu, ya sudah gue pakai itu. Mampu dalam artian membeli loh ya, bukan mampu segalanya ya. Membeli yang gue pakai itu, ya sudah.
Jadi kalau orang kayak gini, izin ya teman-teman. Kalau teman-teman, gue bisa beli mobil 2000 cc ke atas dengan kemampuan cicil. Dengan gua lagi nih di lain waktu, di lain kesempatan, gua beli mobil baru dengan 2000 cc dengan cara gua bayar cash. Antara dicicil sama di cash, kemampuan sudah beda. Apakah di sini gua masih pakai bahan bakar premium? Masih Pertalite? Tentu di sini gua udah pakai Pertamax. Di sini biarin teman-teman yang lain yang belum di sini. Jadi di sini nggak rebutan. Jadi yang di sini punya kesempatan bisa naik ke yang Pertamax. Nggak perlu rebutan, nggak perlu susah-susah nunggu premium. Kan begitu. Jadi kalau semua yang mampu, yang nggak mampu, yang tengah-tengah, yang baru mau main, baru mau ini, didoktrin semuanya dengan itu semua secara seragam, ya rebutan kan? Sumber dayanya gitu-gitu aja. Jadi gue tidak pernah menghakimi orang-orang yang pakai konvensional, karena gue pribadi pakai konvensional. Gue pribadi juga pemakai. Kalau gue anggap gue belum mampu beli yang banyak, gue nggak bakal. Gue pakai media apung. Dulu waktu kita set up Respon 150 karung. Gue mau beli 1000, mampu. 150 karung. Mau beli 1000 karung, mampu. Mau beli 2000, mampu. Tapi bukan kadar kemampuan yang kita bilang untuk konvensional, nggak konvensional. Efektifnya, habis itu kita sebagai hobis, ya aku pribadi berusaha mengajak teman-teman kalau yang udah mampu, mbok ya jangan. Aku bicara premium loh ya. Aku tidak bicara brand pada konten itu. Premium banyak. Yang lagi digadang-gadang pihak sebelah juga premium. Kan gue bercanda lagi. Yang di pihak sebelah juga premium. Apa lebih premium atau enggak? Kita nggak tahu. Kalau mau lebih-lebih mah, gua nggak tahu. Tapi menurut gua, ini yang pernah gua sampaikan di konten gua dan bisa gua buktikan secara nyata hari ini. Mereka secara berkelompok, secara masif, secara besar-besaran melakukan hal ini. Promosi-promosi. Gue, Jemvlog, sendiri. Sama siapa? Nggak ada. Sendiri. Kok Freddy mau ikut? Nggak boleh. Urusin proyek lu yang udah banyak. Gue sendiri. Mereka rame. Ya, menurut gue gitu teman-teman. Teman-teman jangan terbawa. Teman-teman santai aja. Gue pun santai. Gue nggak nanggepin. Sampai kemarin di Jatinegara banyak yang nanya-nanyain pun gue gesekan. Gesekan sih, tapi belum lecet. Kenapa? Mungkin masih ada yang bisa diperbaiki. Mungkin masih ada yang dibina. Tapi kalau udah sampai begini, mau kau perbaiki pun, awak tak mau. Ya, kita nggak bicara gini deh bro. Ini nggak sekali dua kali. Untung gue punya media dan gue punya teman-teman dan orang-orang dan penonton gue yang tahu siapa gue. Nah, kalau lu menghajar pedagang kecil, cuma masalah ikan. Habis itu masalah filter Katnes membunuh ikan. Yang gue tahu sekarang yang masalah Katnes membunuh ikan itu sampai tokonya tutup. Dibuat sama dia. Karena apa? Dia tidak punya media untuk membalas. Padahal mungkin dia nggak bermaksud untuk bilang dia punya teori salah. Padahal dia nggak sebut nama. Dia cuma bilang Katnes membunuh ikan. Dia nggak sebut siapa yang pakai Katnes, siapa yang menggagas Katnes. Kan bukan dia yang buat. Kan bukan cuma dia yang pakai. Sebelum dia pakai mungkin bapak-bapak yang kita belum lahir udah pakai. Penggemar ikan udah pakai. Orang-orang yang lebih tua sudah pakai. Kenapa yang tersinggung bukan orang-orang tua itu? Bercanda lagi. Nah, jadi kan gak berimbang. Gue sangat beruntung. Tuhan mau mengangkat gue naik, mau menaruh gue di posisi bawah. Gue menerima. Gue legowo. Karena Tuhan pernah memberikan posisi gue paling enak. Dan sekalipun gue ditaruh di paling bawah, gue tetap
Gue tetap mengingat yang di atas pernah memberikan gue sebuah kenyamanan. Gue tidak pernah menyalahkan siapapun. Gue menyalahkan kejadian ini siapa? Siapa orang-orang yang berkelompok itu? Gue tidak menyalahkan. Mau kejadian apa lagi? Karena semua ini sudah gue lalui. Tujuannya Jam-Vlog adalah memperbesar Jam-Vlog, memperbesar kapasitas. Kita bicara kapasitas itu kebagi banyak. Kita bicara kapasitas Jam-Vlog itu besar. Kapasitasnya apa? Pengetahuan, ilmu, narasumber, finansial. Gue nggak bisa datang ke pasar-pasar terus kalau nggak ada income. Gue nggak bisa buat konten ke pasar-pasar kalau nggak ada income. Apa gue pedagang? Enggak, gue nggak dagang. Terus kalau gue nggak berharap duit dari konten, dari mana? Gue membesarkan Jam-Vlog supaya kedepannya lebih bisa berdampak. Gue berharap Jam-Vlog kedepannya bisa besar, sehingga dampak gue bisa lebih besar kepada semua orang, kepada industri ini. Apa yang gue mau coba berikan, gue hidup, gue makan dari situ. Kalau gue tidak membesarkan industrinya, lama-lama industrinya mati. Awareness kita adalah membangun industri di mana tempat kita makan. Gimana cara membangunnya? Semua orang cara membangunnya beda-beda. Tapi membangun butuh apa? Butuh duit. Yang punya duit nggak mau keluar, mau gimana? Katanya punya duit, nggak cari konten di duit. Tapi yang punya duit nggak mau keluar nih, buat awareness ini. Gimana? Duit disimpan. Iya dong. Yang kita yang nggak punya duit nih, empot-empotan sehari 5 konten kalau kita lagi road trip. Demi apa? Demi konten kita bisa diterima, demi konten kita bisa punya income, supaya apa? Jam-Vlog tetap maju. Pakai duit pribadi, boncos. Gak ada orang yang melakukan kegiatan sosial. Gak ada orang yang... Yayasan pun butuh donasi. Yayasan yang tidak bertaraf bisnis pun butuh donasi, teman-teman. Aku apa? Siapa awak ini? Yang merantau jauh-jauh ke Jakarta, yang tidak punya latar belakang keluarga yang hebat, ya dong, yang hanya punya modal kepercayaan dan kejujuran yang dipercaya sama orang sampai hari ini. Ya dong. Jadi menurut gue, ya udahlah. Gue pun pribadi sangat menyesal dengan adanya ini. Gue kira cuman konten ya sindir-sindiran, postingan udah selesai. Masih berlanjut. Oh oke, gue mengikuti. Ya ada kasih lihat. Wah ini makin dilanjut nih. Wah makin dilanjut nih. Orang diam nggak tahu diri. Orang diam bukan berarti takut. Orang diam nggak ngapa-ngapain. Harusnya kalian nggak pernah pikirkan bisa ngapain. Kalau gue lebih banyak bicara, gue lebih banyak action daripada kelompok itu. Gue bilang kelompok karena gue sendiri. Aing individu. Mereka nggak tahu berapa banyak. Iya dong, nggak tahu gue mereka berapa banyak. Tapi gue sendiri, gitu. Jadi gue apa? Ya gue tetap dengan posisi gue sekarang. Diam bukan berarti takut. Harusnya kalau orang yang memperhatikan pertemanan tidak seperti ini, orang yang memperhatikan hubungan tidak seperti ini, berarti ada kepentingan besar daripada pertemanan ini. Ada kepentingan yang sangat besar dari pertemanan ini, yaitu yang sedang mereka gadang sekarang, yang mereka sedang jalankan sekarang. Gua kenapa begitu? Ternyata hubungan gua lebih murah dari apapun. Enggak lah. Jadi ya dia mau goreng-goreng HP juga, gua juga nggak masalah gitu loh. Ya tapi jangan pakai gua punya perselisihan jadi masalah gitu loh. Itu yang jadi masalah. Karena gua nggak pernah menaikkan brand atau apapun itu dengan permasalahan kalian. Kalau kalian buat masalah ya kita buat masalah. Tapi intinya gini loh. Udahlah, kita tahu dia punya masa. Masa dalam artian followers ya, pengikut. Kalau masa lain gua nggak tahu. Followers, pengikut, dan segala macam besar. Sayang, mungkin memang gak ada tujuan, nggak cari duit. Makanya dipakai buat ngisengin orang sampai bisnisnya rusak. Ya kan?
Jadi kalau teman-teman banyaklah, nggak cuma satu dua. Teman-teman kalau mengikuti dari ikan, dari media yang Katnes itu, kemudian dari apa lagi terakhir ya? Lupa. Pokoknya yang paling mengingat sama gue ya Katnes, karena sampai tokonya tutup, tokonya udah nggak ada. Diserang secara personal, diserang secara bertubi-tubi, dan yang diserang nggak bisa balas, nggak punya masa, nggak punya media. Besok bisa terjadi terhadap dia, terhadap dia. Karena gue dulu masih teman, nggak terjadi sama gue, nggak ada kepentingan dulu dia. Karena sekarang terjadi sama gue, mungkin besok-besok bisa terjadi sama teman-teman. Jadi menurut gue alangkah lebih bijak, alangkah lebih apa ya? Ya kalau disuruh pasti teman-teman bilang, kenapa lu nggak ngontak dia aja? Teman-teman, yang merasa nyinggung tuh dia, harusnya dia yang ngontak gua. Lu kok begini nih? Kalau gua tiba-tiba kunyuk-kunyuk konten, bang izin bang, siap salah, tersinggung di mana bang? Kok melas kali aku, kok salah kali aku kelihatannya. Emang gua nggak punya apa-apa, tapi gua punya harga diri. Yang menurut gua mungkin, ya setiap orang nggak mungkin lah 100% nggak salah. Yang dikatakan mungkin gue belen. Ada salah, ada bener lah. Gue gak pernah bilang diri gue 100% salah. 100% salah, 100% bener. Gue gak pernah bilang. Tapi yang gue selalu bilang dan selalu gue sayangkan adalah kenapa dia tidak hubungi gue, dan habis itu kenapa kalau memang ada kepentingan seller dia yang menjadi keluarga. Apalagi ini kita bicara terminologi dagang-dagang nih. Wah, kalau dagang ketemu orang kayak begini, kita salah dikit ya kan, cengklak kita udah beli, sengklak lagi. Bisa engkel kita. Engkel semingguan lah sembuhnya. Jadi, ya menurut gue teman-teman bisa berpikir secara bijak. Teman-teman juga bisa kembali normal aja, anggap masalah ini ada. Tadinya gue juga tidak mau mempermasalahkan. Fungsinya video ini tuh gue cuma mau meluruskan apa yang perlu diluruskan. Oh, nanti besoknya ada video-video lanjutan dia lagi, ya gue juga emboh. Tapi kalau udah terlalu parah ya harus ada beberapa yang harus gue bela. Harga diri gue menyangkut dengan keluarga gue. Besok anak gue besar, iya dong. Gue masa membiarkan gue diinjak-injak. Besok keluarga gue punya harga diri lah. Mau siapapun itu, mau gue tidak punya apapun, mau ketemu siapapun di atas gua, selama gua tidak salah, yang di atas gua pun tidak boleh injak gua untuk menaikkan sesuatu. Pundak gua bukan untuk kalian injak menaikkan kepentingan kalian. Pundak gua ini untuk kerja buat keluarga. Kalian tahu, kalau urusan begini, aku tuh udah capek. Mau teman-teman mau jatuhkan aku kayak gimana pun, aku bekas hidup di jalan kok. Aku nggak butuh pencitraan yang baik. Tapi kalau bisa berbuat baik, kenapa enggak? Karena kita sadar atas kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kita sadar akan penyimpangan sebelumnya. Tapi jangan pancing orang untuk balik ke masa lalu dong. Orang udah mau berusaha pelan-pelan berubah. Dulu jadi cerita sedikit ya. Gue bukan apa-apa kok. Kalau teman-teman lihat kotoran di jalan, nih kotoran binatang atau kotoran apapun, masih ada petugas orange atau petugas apapun yang membersihkan kotoran itu di jalan. Kalau gue dulu nggak ada yang ngurusin di jalan. Kita hidup di jalan. Badai sebesar apapun kita sudah hadapi. Tapi kenapa bisa hari ini? Teman-teman pikir sendiri. Yang tidak punya apa-apa bisa sampai hari ini. Dan gue nggak pernah sombongkan apa yang gue punya. Gue tidak pernah meremehkan berapa besar gaji setiap orang, berapa besar pendapatan orang. Menurut gue semua orang sama, punya hak yang sama di hadapan semua orang. Jangan sampai besok gue cuma punya gaji SPB. Jangan sampai gue besok cuma punya gaji SPB, tidak berani bertemu dengan sultan-sultan perikanan ini. Besok disindir awak SPG. Ya kan, jaga gaji awak cuma SPG kan. Besok disindir pula. Kan nggak begitu.
Jadi gue jadi teman-teman yang lain juga, wah gue punya gaji segini bisa ketemu. Enggak, di hobi ini teman-teman. Kalau teman-teman kenapa gue melihat gue begitu enjoy menjalani hobi ini, begitu riang gue menjalani hobi ini di pekerjaan-pekerjaan gue sebelumnya. Hobi ini membawa gue kenal dengan siapapun tanpa batasan. Mau yang dari bawah, menengah, sampai paling atas, gue kenal dari hobi ini. Bukan karena relasi, bukan karena apapun, karena hobi. Gue bisa jongkok bareng, gue bisa basah-basahan bareng sama orang-orang yang statusnya jauh di atas gue. Orang-orang yang punya keberuntungan yang jauh di atas gue. Jadi buat teman-teman, jangan pernah berkecil hati, apapun kondisi kalian. Kalau ada orang-orang yang seperti ini besok-besok berhadapan dengan kalian, jangan pernah kecil hati. Pasti ada sesuatu yang bisa mengangkat teman-teman. Pasti ada sesuatu yang bisa membantu teman-teman. Mungkin teman-teman nggak punya media, besok-besok ditekan sama orang-orang yang punya massa banyak, followersnya pada banyak ikut dengan omongan dia, banyak membuli teman-teman. Gak usah anggap pusing. Karena yang perlu teman-teman lakukan adalah terus berikan yang terbaik. Bukan karena diomongin itu, yang ngomongin juga followersnya, yang ngomongin coba lihat aja akunnya lah. Nggak usah ngomong panjang lebar. Lihat aja akunnya. Kalau ningan bukan, coba aja lah lihat akunnya. Kalau jemplok, gitu-gitu aja. Karena mungkin ini orang-orang banyak yang DM ke dalam, sehingga mereka malas komen secara berdebat kusir gitu. Percuma lah. Percuma. Perdebat, kalau kita bisa menghindari sebuah perdebatan buat apa? Ya kan? Intinya kan begitu. Kalau memang ada kelalaian, ada kesalahan, mbok ya dibenarin. Jangan sampai orang terus salah. Mengenai grading kah? Mengenai apakah? Mengenai ganjalan hati kah? Atau mau punya kepentingan? Ayo monggo. Jangan kesempatan dalam kesempitan dong tiba-tiba ngomongin media. Tiba-tiba membandingkan media. Saya tidak merasa diuntungkan masalahnya. Kalian untung. Kalau untung ya bagi-bagi ya tuh. Cuan masa sendiri-sendiri. Masa mau cuan sendiri-sendiri? Bagilah. Di sini banyak ikan yang mau makan masalahnya. Iya kan? Banyak nih ikan yang mau makan. Jangan sendiri-sendiri. Oke? Nah jadi gitu teman-teman konten gua kali ini. Bukan konten ini. Klarifikasi dan pelurusan gua kali ini. Untuk teman-teman semua, jangan terbawa arus. Biarkanlah yang sebelah mau drama seperti apapun, mau posting seperti apapun. Kalian jangan coba-coba bela jemplok di sana. Dihapus, percuma. Dihapus teman-teman. Dihapus. Kalau kalian mau komen bagus atau jelekin gua di The Real Hobbies nih, gua tetap approve. Karena sono sharing, selama tidak menyerang personal, gua sharing. Gua tetap approve kok komen-komen yang posting-postingan yang bisa berdampak terhadap gua dibully, terhadap gua dicerca. Gua tetap approve. Karena di situ gue bisa belajar. Apa ya kesalahan kecil gue yang kepleset. Apa ya gitu. Karena gue selalu membuka diri untuk belajar. Gue bukan pencipta filter apapun itu, sistem filter apapun itu, filter terbaik atau apapun itu. Gue bukan pencipta. Gue hanya pemakai untuk jadikan hobi gue. That's it. Selesai sampai di situ. Sampai ketemu lagi di konten tanpa drama selanjutnya.